dan undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pula sambutan Ketua Umum Pemkab PBSI Siak periode 2018-2022 sekaligus penyampaian LPJ ataupun laporan pertanggungjawaban kepada Bapak Iswanto SP. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Yang kita hormati bersama Ketua Pemprov PBSI Riau, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Isubadi Idris. Bukan Subadi, Pak ya. Isubadi Idris. Beliau adalah Kabid Organisasi di Pemprov PBSI Riau. Kebetulan pada kepengurusan baru beliau bersama saya juga sama-sama jadi pengurus. Saya pribadi di Pemprov PBSI Riau periode 2021-2025. Saya sendiri sebagai Ketua Dewan Pengawas PBSI Provinsi Riau. Ini Bapak Isubadi ini adalah rekan pengurus kami dan selalu main bareng Pak ya. Siap. Baru. Ya. Siap. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Ketua KONI Kabupaten Siak. Pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekum, Bapak Haji Ja'far. Selamat datang Pak, terima kasih banyak kehadirannya. Selanjutnya Kepala Dinas Dispora Kabupaten Siak yang diwakili oleh Bapak dari bidang olahraga, Bapak Kevin Estra Edran. Selamat datang Pak, terima kasih. Selanjutnya yang kami hormati pengurus, rekan-rekan pengurus serta Dewan Pengawas PBSI Kabupaten Siak periode 2018-2022 yang berkesempatan hadir pada saat ini. Selanjutnya pengurus PB yang merupakan sebagai pemegang hak suara pada pemilihan ketua PBSI yang kita laksanakan ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting kepada rekan-rekan panitia serta hadirin sekalian. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan Muskap PBSI Siak tahun 2022 ini. Serta selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul mahsyar nanti. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang saya hormati, ucapan terima kasih saya kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan segala daya dan upaya, mengorbankan waktu dan tenaga demi terlaksananya acara ini. Selanjutnya terima kasih kepada segenap hadirin yang telah berkesempatan memenuhi undangan kami. Musyawarah ini kita laksanakan seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Ketua Kepengurusan PBSI Siak periode 2018-2022 yang mana tepatnya berakhir pada tanggal 2 April 2022 ini. Selama 4 tahun kepengurusan ini, kami segenap pengurus telah berupaya dengan segala daya untuk kemajuan bulu tangkis Siak dengan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi, terutama di tingkat provinsi. Alhamdulillah untuk tingkat provinsi kita telah menjadi yang diperhitungkan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi kita di setiap event ataupun kejuaraan tingkat provinsi yang selalu berada pada posisi minimal 3 besar di provinsi Riau. Hal ini
tidak lepas dari dukungan segenap orang tua atlet, pelatih, PB tempat atlet bernaung, dan yang tak kalah penting, dukungan Pemda Siak melalui Dispora dan KONI yang telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap olahraga Kabupaten Siak, terutama cabang bulu tangkis ini. Sangat kita apresiasi bahwa KONI Kabupaten Siak merupakan KONI yang paling besar tingkat kepedulian dan dukungan, terutama masalah anggaran, dibandingkan KONI-KONI lain se-Riau. Terima kasih Pemkab, terima kasih Dispora, terima kasih KONI. Namun demikian, semua dukungan besar ini masih belum dapat mewujudkan semua apa yang kita programkan. Masih banyak program yang belum terwujud, sehingga kedepannya siapapun yang terpilih nanti akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi karena persaingan semakin ketat. Kabupaten-kabupaten lain sekarang juga sedang menggeliat dan maju pesat, terutama yang menjadi persaingan kita saat ini adalah Kota Pekanbaru, Inhil, dan juga Kuansing. Untuk itu memang kita harus lebih giat lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, di akhir masa kepemimpinan kami ini, izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemkab PBSI Siak masa bakti 2018-2022. Diawali tahun 2018, yang mana tahun 2018 kita mendapat kucuran dana dari KONI Kabupaten Siak sebesar 78.100.000 dan kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain kejuaraan bulu tangkis Sejur Cup Kabupaten Siak pada tahun 2018 yang rencana anggaran biaya 54.500.000 yang pada realisasinya mencapai 72.600.000 rupiah. Ini merupakan angka yang cukup besar karena pelaksanaannya kita laksanakan pada semua nomor pertandingan, mulai dari pra usia dini sampai veteran. Sehingga dalam pelaksanaan muskap ini, kalau kita lihat, kita mengalami minus lebih kurang 18.100.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2018 kita juga mengikuti Kejut Cup di Pekanbaru yang menelan biaya juga 23.200.000 rupiah. Dalam hal ini kita juga mengalami minus anggaran lebih kurang 10.900.000 rupiah. Serta belanja-belanja lainnya, baik itu ATK yang sekitar lebih kurang 1.500.000. Jadi itu adalah anggaran tahun 2018 yang kita terima dari KONI Kabupaten Siak. Saya rasa cukup besar. Pada tahun 2019, anggaran yang kita dapat dari KONI itu tambah lebih besar lagi, yakni senilai 109.122.400 rupiah. Ini kita alokasikan untuk berbagai kegiatan, antara lain Kejur Cup Kabupaten Siak, kejuaraan provinsi yang diadakan di Rengat, Inhu, serta belanja-belanja lainnya, personal, ATK, dan lain-lain. Dan pada tahun 2019 total pengeluaran kita adalah sebesar 135.582.400 rupiah. Jadi 2019 ini kita juga mengalami minus 26.560.000 rupiah. Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian,
memang hal ini terjadi karena dalam hal pelaksanaan kegiatan kita masih minim dukungan dari sponsor, Pak. Proposal yang kita ajukan selalu bernilai 0. Hanya selama kepemimpinan kami ada bantuan dari Persi senilai 1 juta dari pihak sponsor luar dan juga dari IKPP 1 juta selama 4 tahun. Jadi cuma 2 juta rupiah kita dapatkan dari sponsor yang kita minta bantuannya. Jadi kami berharap kepada kedepannya kepada KONI Kabupaten Siak dalam hal bantuan-bantuan CSR ataupun proposal yang kami layangkan setiap cabang olahraga di Kabupaten Siak, khususnya bulu tangkis, mohon dipertimbangkan. Kalau memang perlu CSR itu diberikan sesuai proporsional setiap cabang olahraga. Tidak hanya 1-2 cabang olahraga yang diprioritaskan, sehingga kami tidak kebagian dapat dukungan dari sponsor-sponsor besar yang ada di Kabupaten Siak seperti BOB, APP, IKPP dan lain-lainnya. Mohon menjadi pertimbangan dari Bapak dari KONI, Pak. Kemudian kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019. Selanjutnya tahun 2010 kita anggaran KONI sesuai dengan kondisi keuangan daerah kita mengalami penurunan. Terhadap 2019 kita turun sedikit bantuan dari KONI Kabupaten Siak senilai 80.331.000 rupiah. Sedangkan realisasi kita keuangan kita pada tahun 2020 91.148.000 rupiah. Jadi lebih kurang 11 juta juga kita mengalami minus pada tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya tahun 2021. Anggaran yang kita dapatkan dari Pemkab Siak melalui KONI tambah turun lagi karena kondisi kita masih suasana musibah wabah Covid, sehingga anggaran-anggaran mengalami refocusing, penurunan Pak ya, pemotongan untuk hal-hal yang sangat diperlukan. Dan pada tahun 2021 kita mendapat bantuan senilai 50.012.000 rupiah. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita pada tahun 2021 mengeluarkan biaya 67.568.000 rupiah. Lebih kurang 17 juta lagi kita minus dalam hal pelaksanaan kegiatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kita masih mengalami kesulitan anggaran untuk mencapai semua yang telah kita susun, program-program yang telah kita susun. Semua ini tidak terlepas bulu tangkis sebagai olahraga mahal. Memang bulu tangkis ini olahraga mahal. Semua sarana prasarana ada yang juga habis pakai, juga kegiatan-kegiatan yang juga kunjungan yang kita laksanakan, memang kita membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Untuk itu kita memang selanjutnya memang siapapun nanti ketua dan pengurus terpilih, kita memang harus lebih bekerja keras lagi, terutama dalam hal mencari dukungan sponsor ini. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus PBSI Siak periode 2015-2022 yang telah 4 tahun kami jalani bersama dengan suka dukanya. Dalam hal ini selanjutnya kami minta tanggapan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan laporan kami ini bisa diterima apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, petang hari mengalir ikan, dapat pula ikan selai. Sambutan KONI kita dengarkan disampaikan oleh Pak Sekretaris. Kami persilakan kepada Bapak Haji Ja'far selaku Sekretaris Umum KONI Kabupaten Siak untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan singkat dari KONI Kabupaten Siak, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan salam olahraga dari Bapak Ketua Umum Pak Nasruddin yang berkebetulan pada hari yang sama pada hari ini menghadiri sosialisasi KONI Provinsi Riau. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Semangat itu yang perlu dibentuk. Pertama-tama, mari sama-sama kita mengajakkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka Muskap PBSI Kabupaten Siak. Selawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan sehingga sampailah ke alam yang serba modern ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, dan yang kami hormati Bapak Pengurus Pemda PBSI Provinsi Riau yang hadir pada siang hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum PBSI Kabupaten Siak beserta jajarannya atau pengurusnya, dan yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat alim ulama jadi pandai yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adapun acara kita pada pagi hari ini adalah pembukaan Muskap PBSI Kabupaten Siak yang telah habis masa waktunya sebentar lagi. Oleh sebab itu kami mengharapkan dari KONI Kabupaten Siak, marilah sama-sama kita menjunjung tinggi anggaran dasar rumah tangga untuk mekanisme pemilihan ketua nantinya. Saya yakin dan percaya pada kita yang hadir pada hari ini itu sudah merupakan memasang niat masing-masing dari rumah bahwa muskap ini akan berjalan seperti yang mana kita ingin. Adapun tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa masalah anggaran ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa berbeda Pak dengan tahun 2018-2019. Kenapa demikian? Karena kalau 2018-2019 sebelum 2021 itu anggaran langsung hibah dari Kesra, dan tahun 2021-2022 ini sudah berbeda ke Dispora Pemuda dan Olahraga. Jadi mekanismenya sudah berubah. Jadi akan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa KONI ataupun cabur-cabur yang ada di Kabupaten Siak ini dukungannya sudah lumayan gitu. Seperti sama sampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi bahwa anggarannya lumayan besar Pak. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain itu ada yang terancam Pak, tak bisa berprok besok. Ada yang terancam. Sampai saat ini ada yang terancam tak bisa ikut berprok kena anggaran. Tak perlu saya sampaikan di sini. Syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada Pemda bahwa kita sudah mempersiapkan semua anggaran sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prestasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, bahwa kenapa kami gini, itu tidak berdasarkan prestasi Pak. Kita mengeluarkan anggaran itu berdasarkan prestasi. Saya rasa kalau PBSI ini prestasi cukup baik. Memulai dari pokok ketemilahan dulu, dengan itu berprestasi. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pemprov PBSI Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Organisasi sekaligus membuka acara Muskap secara resmi. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Iqbadi Idris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan pesan dari Ketua Umum Pemprov PBSI Riau. Sebenarnya yang hadir itu kami biasanya 2 atau 3 nih Pak. Jadi kebetulan beliau bertepatan harus menghadiri sosialisasi Musprof KONI Provinsi Riau. Jadi beliau menyampaikan salam untuk seluruh peserta maupun panitia yang hadir pada hari ini. Baik, pertama-tama yang saya hormati Dispora Kabupaten Siak atau yang mewakili, yang saya hormati KONI Kabupaten Siak, dalam hal ini Pak Sekretaris ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Umum Pemkab PBSI Siak Pak Iswanto. Beliau tadi sudah disampaikan, beliau ini rangkap jabatan juga di provinsi, beliau sebagai Ketua Dewan Pengawas. Jadi saya hadir di sini pun diawasi juga nih Pak sama beliau sekalian ini untuk menjalankan tugas organisasi. Yang saya hormati di sini para ketua-ketua dan pengurus-pengurus PB yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah PB-PB yang ada ini luar biasa di Kabupaten Siak. Ada jumlahnya sampai 43 ya Pak Ketua ya. Luar biasa, Siak terus membangun sistem organisasi. Ini termasuk wilayah organisasi nih Pak. Untuk pengembangan PB-PB ini wilayahnya wilayah organisasi. Wilayah saya sendiri nih Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini panitia Muskap PBSI Kabupaten Siak yang bertungkus lumus menyediakan waktu maupun tenaga pikiran untuk mensukseskan acara Muskap ini yang telah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih para panitia. Baik, yang pertama-tama saya di sini mewakili Pemprov PBSI sebagai kabin organisasi Pak. Ini yang kedua kali saya hadir di sini. Yang pertama saya hadir, pesertanya tak sebanyak ini Pak. Jadi kami berharap dari provinsi terus melihatkan semangat kita untuk membangun organisasi. Alhamdulillah hari ini kita ditunjukkan, dibuktikan dengan keberhasilan kepemimpinan di bawah Pak Iswanto untuk mengembangkan organisasi. Dari jumlah PB saja ini sudah termasuk jumlah yang terbesar di Provinsi Riau Pak. Itu satu. Untuk prestasi-prestasi PBSI Siak cukup terus menunjukkan peningkatan, walaupun tadi Pak Ketua menyampaikan ada defisit anggaran. Jadi masalah anggaran ini Bapak-bapak sekalian terjadi di seluruh Riau Pak, seluruh Riau bahkan di Indonesia. Event-event kita untuk tingkat nasional, untuk diketahui bersama, Sirnas itu biasanya ada Pak setiap tahun, sirkuit nasional itu. Ini kan ajang pembinaan. Sekarang 2 tahun terakhir memang terkait masalah COVID, tapi sebenarnya kan bisa kita laksanakan tanpa penonton. Tapi kita berpikir saja yang positif. Mungkin dunia olahraga butuh lagi sentuhan daripada pimpinan, baik pimpinan negara, pimpinan provinsi sebagai Gubernur Riau,
pimpinan-pimpinan kepala daerah untuk meyakinkan Pak bahwa kita insan olahraga ini butuh perhatian. Yang kita kelola ini cabur-cabur ini yang dikelola olahraga ini manusia Pak. Jadi saya berharap masyarakat olahraga, saya sengaja bawa bahasa secara umum Pak, insan olahraga lagi. Karena kalau saya bawa hanya untuk cabur bulu tangkis, tak punya kekuatan kita Pak, terlalu sedikit. Jadi saya membawa bahasa insan olahraga. Mari sama-sama kita meyakinkan stakeholder yang ada. Tadi disampaikan sama Pak Ketua, perusahaan di Riau ini perusahaan minyak terbesar itu BOP Pak. Mana CSR? Terus ada perusahaan kertas terbesar di Indonesia di Siak juga. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya nanti pengurus-pengurus PB ini jangan mengotot ke PBSI. Yang jadi masalah kita kan itu, kita ini tidak mau membuka pemikiran lebih luas. Masalah kita itu bukan masalah di cabur, bukan masalah di PBSI. Yang pusingnya Pak Iswanto juga nanti, itu udah defisit tuh berapa tahun Pak? 3 tahun defisit anggaran. Bersyukurlah saya mendengar nilainya tadi ada puluhan juta Pak. Nah, ini kan memperkuat untuk masalah cabur-cabur yang masalah bulu tangkis di Siak ini. Saya memperkuatkan supaya untuk banyak-banyak bersyukur. Ada nilai puluhan juta Pak. Di kota kabupaten lain ada yang tidak ada nominalnya. Pekanbaru 3 juta tahun. Saya ketua ya Pak. 3 juta. Jadi kalau dapat Pak Iswanto bilang ada sampai 100 juta, itu luar biasa. Tapi kan jauh daripada kurang, minus lagi. Makanya saya berharap suara-suara insan olahraga ini menyuarakan, meyakinkan kepala daerah. Ini kepentingan kepala daerah. Ini ada Dispora di sini. Dispora pun enggak juga bisa kenapa-kenapa. Saya pun konsultasi juga sama Dispora. Saya keliling Riau Pak, meyakinkan seluruh insan olahraga, meyakinkan khusus untuk bulu tangkis, meyakinkan bahwa kita punya motif untuk meyakinkan stakeholder. Jangan menyalahkan PBSI lagi. Saya merasakan itu. Yang diserang PBSI ini menyusui sama KONI menyusui sama Pemda. Clear kan masalah kan? Bukan kita ini dianggarkan dalam APBD murni. Tadi apa yang disampaikan Pak Ketua KONI, untuk proses penganggaran sekarang sudah berubah ke Dispora, biasanya ke Kesra. Nah, ini kan problem lagi, perlu mekanisme baru lagi. Ini Pak Dinas Pemuda Olahraga hadir, perkuat Pak, jangan sampaikan juga suara kita, jangan pembangunan fisik saja daerah-daerah ini lagi. Berapa ya? Perjuangkanlah Pak. Ini manusia-manusia yang luar biasa ini ada di dalam ranah olahraga. Tapi dinasnya tidak diperhatikan. Sampaikan sama Pak Bupati. Yang kita minta ini bukan untuk pribadi. Bagaimana manusia-manusia kita yang ada yang berolahraga ini bisa bangkit, bisa semangat. Kalau tidak dianggarkan Pak, akhirnya apa? Saya mau bicara nih Pak Dispora. Kalau tidak dianggarkan, tidak diperhatikan nih orang-orang olahraga, kemana larinya? Ke narkoba Pak. Saya memponisnya ke narkoba. Kenapa? Karena mereka merasa di dunia olahraga ini tidak diperhatikan. Untuk apa kami olahraga? Akhirnya apa? Orang-orang pada narkoba semuanya sekarang yang lagi menggeliat menampung orang-orang yang sehat. Dampaknya kita rasakanlah. Ini aspirasi daripada insan olahraga.
karena anggaran itu sekarang anggarannya jatuh ke Dispora. Terus ada kominya yang tidak dapat anggaran lagi Pak. Inhu 0 anggaran. Rohul begitu juga. Ini saya sampaikan supaya pengurus-pengurus PB yang ada ini jangan lemah gara-gara PBSI besok. Lemah, PBSI-nya tidak jalan, PBSI-nya tidak menggeliat. Saya sampaikan ini supaya ada apa? Ada perbandingan bahwa yang terjadi di Riau ini, kelemahan-kelemahan yang ada di Siak ini bukan karena di Siak, seluruhnya 0 rupiah. Apa yang bisa dipakai lagi? Terus prestasi minta emas. Pemda, Pemko kan minta emas. Mereka tidak tahu modal emas itu dari mana, dari anggaran. Ini tuh. Terus khusus untuk bulu tangkis, saya pertegaskan lagi. Untuk kawan-kawan insan bulu tangkis, catat ini, sampaikan ini, suarakan ini, bahwa bulu tangkis itu penyumbang emas dalam setiap musim Olimpiade. Tunangan dulu. Udah ya, modal kita itu Pak, modal kita bicara. Setiap musim Olimpiade, bulu tangkis penyumbang emas. Tanya sama kepala daerah, tanya sama kadis, apakah emas itu datang ujuk-ujuk? Pembinaannya dari sini Pak, dari bapak-bapak pengurus PB ini pembinaannya. Dasar-dasar Tantowi Yahya, Taufik Hidayat, juara-juara dunia, dasarnya dari mana? Dari PBBB ini Pak. Makanya saya sebagai kabin organisasi menghidupkan suara PB adalah penentu untuk ketua Pemkab Pekot. Supaya apa? Supaya memang dipilih. Tidak main ujuk-ujuk di kedai kopi lagi. Tidak ada Pak. Di pengurusan saya ini periode kedua. Periode pertama banyak yang minta muskap-muskap itu di kedai kopi. Terus main jalan pintas biasa seperti partai politik. Pastikan sistem. Saya bilang sama Pak Eri, saya diangkat sebagai kabin organisasi, saya minta ruang untuk bekerja. Supaya apa? Supaya sistem berjalan. Muskap ini harus dikembalikan hak suaranya kepada PB-PB yang ada. Karena PB inilah yang punya atlet, PB ini yang punya pelatih, PB ini yang membiayai hidupnya sendiri. Jadi hargai suara-suara PB ini. Makanya seluruh kota kabupaten sekarang kita lakukan muskap itu memang betul-betul demokrasi Pak. Jadi itu. Terus untuk biaya 100 juta ya Pak Ketua 1 tahun. Untuk diketahui perbandingannya bagaimana PBSI mau membina. Ini Pak Ahong ada nih yang dari Permata, yang lebih senior, bertungkus lumus. Kalau soal cerita kami di belakang ini, di belakang forum ini, darah saja air mata yang tak keluar Pak, untuk membina anak-anak. Saya nyampaikan di sini, catat semuanya. Untuk pembinaan satu atlet saja minimal dengan catatan belum tahu juara. Bayangkan apa? Saya sudah mengeluarkan angka minimal tapi belum tahu juara. 5 juta satu orang Pak. 1 bulan. Ini satu orang untuk 1 bulan itu 5 juta minimal belum tahu juara. Kalau sebulan berarti setahun berapa? Pak Ketua tadi bilang 100 juta untuk 1 orang habis tuh Pak. Nah makanya saya sampaikan ini, PB jangan banyak menuntut ke PBSI. Menuntutlah, bersuaralah. Kalau di media sosial ini lagi musim nih Pak Ketua, di media sosial ini yang ditembak-tembak PBSI. PBSI itu hanya pelaksanaan tugas. Anggarannya ada pada pemerintah daerah, pemerintah kota. Itu. Kalau kita tak bicara seperti ini Pak, mungkin Pak Bupati tidak tahu atau Dispora tidak tahu. Makanya saya sampaikan Pak Dispora. Itu saya sampaikan
supaya seluruh kita yang hadir ini punya pengertian, punya semangat, punya motivasi yang tinggi bagaimana membina organisasi, membina anak-anak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan seluruh hadirin peserta Muskap PBSI tahun 2002. Dengan ini saya nyatakan Muskap PBSI Kabupaten Siak resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid Organisasi. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Kepala Bidang